Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas salah satu beasiswa yang baru, ini dari Kementerian Perdagangan dan Tourism si Rumania. Jadi ini beasiswa lain selain Romanian Government Scholarship yang memang baru diinisiasi, juga ada kerjasama sama pemerintah kita. Jadi kayak gimana skema beasiswanya dan kawan-kawan, langsung aja simak videonya sampai habis. Kalau misalnya kita lihat di Rumania nih ada satu beasiswa yang cukup populer yang biasanya buka di awal tahun lah kayak gitu. Itu Romanian Government Scholarship. Beasiswa ini populer karena teman-teman bisa daftar tanpa adanya sertifikasi IELTS atau TOEFL kayak gitu biasanya. Makanya teman-teman banyak yang langsung kumpulin aja kayak gitu kan. Dan juga kalau nggak salah nggak terlalu banyak dokumen yang diminta. Anyway, di kesempatan kali ini ada jalur lain buat teman-teman yang ingin mencicipi studi ke Romania, yang mana beasiswa ini bisa dilamar untuk teman-teman yang mau apply, baik itu mau S1 sampai S3 kayak gitu. Jadi cukup fleksibel dengan mencakup semua univ yang ada di Romania. So, cakupannya juga kurang lebih sama kayak Romanian Government Scholarship. Beasiswanya kayak gimana? Kita langsung lihat aja sumber-sumbernya, karena memang nggak terlalu digembar-gemborkan. Sebenarnya informasi ini aku dapat dari salah seorang subscriber yang ngasih email ke aku, jadi thank you banget informasinya. Jadi video ini ya courtesy subscriber. Kemudian kita langsung aja ke website-website yang penting. Kalau misalkan kita lihat memang sumber utamanya tuh ada dua kalau misalnya aku dapat ya. Yang pertama itu dari Instagram Indonesia in Bucharest. Kemudian yang kedua dari website si Kementerian Perdagangan dan Tourismnya si Romania sendiri. Kalau misalkan di websitenya si kementeriannya agak sedikit ribet, kalau misalkan di sini sudah dirangkumkan sih kayak gitu. Ini enaknya kayak gitu. Jadi memang deadline-nya nanti tanggal 30 Juli. Meski demikian, deadline efektifnya itu 20 Juli sih. Kenapa nanti bisa kita lihat alasannya kenapa kayak gitu. Jadi bisa dilihat ya. Memang sih apa dia ini dibukanya dari tanggal 1 Mei sampai 30 Juli dan bilangnya semua dokumen dikirimkan ke sini. Tapi kalian jangan mengirimkan langsung ke email ini gitu, karena nanti itu kalian tuh akan diminta surat rekomendasi, dan surat rekomendasi ini harus kalian minta dari KBRI Romania yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus kontak sama orang di KBRI Romania di Indonesia. Jadi orangnya tuh ya di Jakarta harusnya kayak gitu. Kalian forwardkan juga dokumen-dokumen yang kalian butuhkan. Kemudian kalau misalkan memang mereka kan dari pihak kedutaan akan melakukan seleksi internal. Kalau misalkan dokumen kalian dirasa cukup layak, maka dokumen kalian baru akan diteruskan oleh KBRI ke email ini. Jadi yang email ke sini, yang ke bursa@dca.gov.ro ini, itu si KBRI, bukan kita, bukan kandidat, tapi si KBRI, oke? Nah, pengumumannya nih, ya 1 September, jadi cukup cepat kan ya, nggak terlalu panjang. Kemudian memang ini besaran beasiswanya ini ya sebenarnya itu lebih kayak kontribusi biaya hidup sih. Aku nggak bilang dengan nominal segini itu kalian bisa hidup dengan nyaman kayak gitu. Karena untuk S1 65 euro, 75 dan 85 euro. Berarti berkisar antara 65. Sekarang euro 15.500. Asumsikan 16.000 aja deh. Berarti berkisar 1 juta sampai 1,5-1,6 juta. Memang tidak besar kayak gitu loh. Namanya ini kan kontribusi biaya hidup. Jadi ya mungkin buat teman-teman S1 sih menurut aku nggak terlalu masalah. Buat teman-teman S2, S3 mungkin bisa jadi satu bahan pertimbangan sih biasanya kayak gitu. Anyway, akomodasi dikasih ya. Cuman untuk tiket pesawat ya harus bayar sendiri kayak gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah ini masih masuk beasiswa fully funded? Masih masuk beasiswa fully funded? Iya, karena ya kalian tidak perlu bayar tuition fee kayak gitu. Masih masuk ya kayak gitu. Oke, jadi ini websitenya. Tapi ada Q&A yang cukup menarik juga, sudah dirangkumkan sama Indonesian Bucharest, akun IG-nya. Apa dibutuhkan surat rekomendasi dari pemerintah tuntutan? Yang tadi aku bilang, kalau misalkan kita nih harus menghubungi langsung si KBRI Romania, KBRI Bucharest kayak gitu. KBRI Bucharest. Oh oke. Berarti aku agak sedikit miss. KBRI Bucharest nih berarti Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Bucharest di Romania kayak gitu, bukan yang di Jakarta. Maaf. Kayak gitu ya. Jadi kan pasti ngirimkannya lewat email sih kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Untuk dokumen-dokumen ini kalian kirimkan, itu mereka tuh baru bisa kasih rekomendasi dan bisa meneruskan ke email panitia beasiswa kalau kalian kumpulkan ini 10 hari kerja sebelum akhir pendaftaran beasiswa. Jadi kalau misalnya tutupnya tuh tanggal 31 Juli, ya kalian
harus hitung 10 hari kerja ya. Efektifnya apakah 20 Juli ya? Mungkin cuma belasan Juli ya. Ya anyway, berarti cukup dekat. Kalian segera urus ini kayak gitu. Kemudian kalau misalkan memang kalau misalkan dokumen kalian sudah layak, baru akan diteruskan. Kemudian selain surat rekomendasi, perlu kasih SKCK juga. SKCK dari kantor kepolisian setempat. Ya sudah, kasih SKCK aja. Nggak ada masalah. Harusnya untuk membuat SKCK untuk urusan studi itu nggak masalah. Kalian pergi ke kantor kepolisian setempat dan kalian bilang ke Pak Polisinya bahwa ini butuh untuk apply studi kayak gitu. Studi in Romania kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Waktu aku juga pergi ke Belgia ini, aku diminta untuk buat SKCK. SKCK-nya tuh topiknya atau tujuannya tuh study in Belgium, itu study in Belgium. Dan ditulis kayak gitu, study in Belgium, dan diterima kok sama KBRI. Oke, kemudian nggak ada usia maksimal, tidak ada usia maksimal, bagus. Kemudian semua universitas terdaftar. Oke, kemudian jurusannya juga jurusan yang dipromosikan dan diprioritaskan ya. Jadi ilmu ekonomi, administrasi bisnis, pertanian, teknik perminyakan, dan gas kayak gitu. Sedangkan yang lain akan dipertimbangkan sesuai dengan kuota. Jadi untuk jurusan-jurusan ini lebih dapat prioritas. Oke. Kemudian, nah ini perkara dokumen akan kita bahas habis gini. Oke. Jadi kita langsung pergi ke dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan nih, ini dokumennya ada bisa di-download di linknya. Aku coba pergi lagi ke sini. Di sini ya. Jadi ini websitenya si Kementerian Perdagangan dan Turismenya si Romania. Nanti aku lampirkan juga di deskripsi video ini. Ada beberapa lampiran, beberapa aneks, dan juga dokumen-dokumen yang bisa kalian diminta sama mereka. Dalam 3 bahasa, bahasa Romania, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis seharusnya ini. Seharusnya, kayak gitu. Ya, anyway, yang pertama surat rekomendasi. Surat rekomendasinya ini dari pihak KBRI, kayak gitu. Iya, dari pihak KBRI. Oke, kemudian yang kedua, application form atau aneks 1. Aneks 1, lampiran 1. Nanti kita lihat lampiran 1 kayak gimana. Kemudian application form yang untuk beasiswanya aneks 2 juga dibutuhkan, yaitu lampiran kedua. Oke, kemudian ini fotokopi ijazah S1, SMA, S2 dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan ya dalam bahasa Inggris sih kayak gitu. Jadi ditranslate di penerjemah tersumpah ya kayak gitu. Oke. Kalau misalkan di tahun terakhir, di semester terakhir, dan kalian sudah mau lulus, atau kalian lagi menunggu wisuda kayak gitu, boleh ya. Tapi kan harus sertakan surat yang sudah dilegalisir sama kampus kalian, menyatakan bahwa kalian nih sudah menyelesaikan studi, dan kalian sudah di tahun terakhir studi, kalian akan lulus tanggal berapa, harus disertakan kayak gitu. Oke. Kemudian ini transkrip ya wajar dalam bahasa Inggris juga. Kemudian apa lagi nih? Declaration. Jadi nanti ada itu lampiran juga, fotokopi paspor tapi 3 halaman pertama ya. Pokoknya dia itu sampai yang halaman yang halaman ada paspor Indonesia dan kawan-kawan, kemudian sampai ke yang halaman utama yang ada wajah kalian dan halaman atasnya kayak gitu. Jadi 1 halaman penuh. Jadi ini kan 2 halaman ya anggapannya, 2 halaman atas bawah dan halaman pertamanya kayak gitu. Itu kalian scan aja jadi PDF. Kemudian kartu identitas. Kemudian KTP ya, berarti KTP-nya di translate juga. Medical certificate ini bisa kalian dapatkan di dokter terdekat, kayak gitu. Aku sarankan sih RSUD atau rumah sakit angkatan aja, kayak gitu. Kalau misalkan aku dulu ngurus kayak gini dulu sukanya di RSIL sih, karena sudah biasa. CV-nya dalam bahasa Inggris. Kalian mau buat Europass juga boleh, nggak masalah. Ini kan Romania ya, kalau misalnya nggak salah teman-teman Romanian Government Scholarship banyak yang apply pakai Europass, pakai itu aja nggak apa-apa. Oke. Foto, ukuran paspor berarti 4,5 kali 6, 3,5 kali 4,5, lupa aku kayak gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen lain yang diminta sama Ministry of Education di Romania kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Nah, berarti kan yang penting ini kan sekarang lampirannya, mungkin kalian harus tahu isinya bagaimana kayak gitu. Jadi ini aneks 1 ya, pertama aneks 1. Aneks 1 ini application formnya kayak gitu. Jadi ini sudah ditranslate dalam bahasa Inggris juga kok. Jadi kalian jangan bingung. Misalkan kalian mau apply yang S2, ya kan centang yang di bagian sini, centang di situ kayak gitu. Kemudian kalian juga kasih opsinya. Opsi univnya bisa kalian isi 2, mau di kota apa, di univ apa, fakultas apa, dan spesialisasinya apa kayak gitu. Oke? Jadi kalian harus lihat univnya juga.
identitas kalian, nama dan kawan-kawan, tanggal lahir, kemudian departemen dan kawan-kawan, nomor telepon, kemudian kontak person. Kontak person berarti kontak yang lain, kemudian foreign languages, kemampuan bahasa asing. Ini pakai CFR ya, jadi A2, A1, B2, B1, C2, C1. Kalau misalkan kalian nggak bisa Romania sama sekali, ya berarti kalian centang, kemudian kasih A2, karena A2 itu level yang paling rendah, kayak gitu. Bahasa Inggris, ya bahasa Inggris nih, ini sih, minimal biasanya kan B1 ya, kan isi setidaknya B1 kayak gitu. Kemudian others ya pasti Indonesia sih kayak gitu. Berarti C2, karena C2 itu native, kayak gitu ya. I would like to, jadi kalau misalkan kalian, ya saran aku sih yes ya. Jadi lebih baik kalian tuh ikuti kelas Romanianya sebelum mulai masa studi kalian. Jadi isi ya saja. Saran dari aku. Oke, kemudian ini deskripsi singkat tentang professional experience sampai sekarang. Kemudian beasiswa lain yang pernah dapat. Motivation letter sedikit. Kemudian proyek deskripsi. Jadi ini untuk yang S2 atau S3 harus ada research plan singkat. Kemudian aktivitas saintifik lainnya, research project, publikasi, dan kawan-kawan. Oke, informasi-informasi tambahan. Kemudian pokoknya nih tentang bahwa nanti kalian akan dikontak dengan melalui kontak yang sudah kalian tulis dan kawan-kawan kayak gitu. Oke, kalian kasih deklarasi, kasih nama kalian, tanggal, dan tanda tangan kayak gitu. Oke, jadi ini Annex 1. Kalau Annex 2-nya di sini sedikit lebih formal, jadi kalian tempel fotonya, kemudian kalian isi nama depan, nama belakang, nama keluarga, dan kawan-kawan. Surname, kalau misalkan nama kalian ganti, jadi nama belakangnya ganti, jadi kalian sudah menikah, surname kalian ganti, isi di sini. Kalau enggak ya nggak perlu. Kemudian tanggal lahir, berarti ini tanggal, bulan, tahun, 4 digit, jadi total 8 digit kayak gitu, isi aja. Oke. Yang lain lagi, identitas, travel dokumen, ini paspor ya berarti harusnya. Paspor saran aku sih. Kalau misalkan ya harusnya paspor sih. Travel dokumen ya gitu. Di sini kan berarti ini tipikal nomor paspor. Ya, ini untuk paspor ini. Nomornya paspor kayak gitu. Kemudian pekerjaan kalian, tempat kerja dan kawan-kawan. Pengalaman sekolah kalian selama ini kayak gimana? Kan isikan, misalkan kalian berarti kan isikan semua sih kayak gitu. Jadi misalkan kalian mau daftar S3 pun ya kan isikan semua. SMA, S1, S2 di mana kayak gitu. Post university ini berarti postdoc harusnya kayak gitu. Kemudian motivasi mungkin mirip sih sama yang tadi harusnya. Kan mau samakan juga nggak terlalu ada masalah harusnya kayak gitu ya. Kemudian apa lagi nih? University options ya. Aku sebenarnya nggak tahu ya kenapa kok yang di sini 3, yang di situ 2. Aku kurang paham kenapa. Tapi kalau misalnya di situ 2 ya saran aku samakan aja sih, di sini juga 2 juga aja kayak gitu. Jadi misalkan nanti kalian isi 2 ya isi 2 aja. Tapi kalau misalkan di sini kolomnya 3 sih, cukup aneh sih. Kalau mau isi 3 juga ya sudah sih, mau gimana ya. Tapi ini juga univ kalian, listnya juga itu sih berpengaruh ya. Untuk bahasa, jadi sama kayak yang tadi, isinya ya sama kayak gini, ada CFR kan, A1, A2. Oh sorry, berarti tadi level paling rendah itu A1 ya, A1. Kan isi kemampuan untuk membaca, menulis, dan berbicara. Dan juga sertifikat kalau misalkan memang ada. Misalkan sertifikatnya IELTS gitu, English sertifikatnya IELTS B2 gitu misalkan ya, kayak gitu. Oke, declaration dan kawan-kawan. Kemudian kalian kasih tanggal dan tanda tangan, kirim ke KBRI Bukares. Yang terakhir ini ya, apa namanya, declaration yang tadi aku bilang ya. Ada declaration itu ada formatnya sendiri yang menyatakan bahwa tidak sedang dalam menerima beasiswa dari pemerintah Rumania untuk studi yang level studi yang tadi itu. Sedangkan ngelamar S2, kalian tuh lagi nggak menerima beasiswa dari pemerintah Rumania untuk studi S2 apapun gitu. Oke, kan kasih yang mana ya harusnya? Ya mungkin isi semua aja kali ya, nggak apa-apa sih. Apa salahnya kan? Ya sudahlah. Atau kalian mau copy kemudian jadikan Word 1 halaman aja, ya sudah juga sih, save jadi PDF. Ini akan kirimkan semua dokumen tadi itu ke emailnya si KBRI Bukares kayak gitu. Untuk emailnya KBRI Bukares sendiri ada di internet. Nanti juga aku cantumkan di deskripsi video deh kayak gitu. So anyway, menurut aku ya kurang lebih kalau misalkan sudah pernah daftar Romanian Government Scholarship, mirip, nggak terlalu beda jauh.
dari sisi fasilitas dan dari sisi pendaftaran dan dari sisi universitas yang bisa kalian daftar kayak gitu ya. Mungkin bedanya cuman ada SKCK silakan diurus. Kemudian semua dokumen dalam bahasa Inggris itu masih sama kan. Kemudian apalagi ya, surat rekomendasi itu kalian harus minta dari si KBRI Bukares. SKCK. Sama surat medis ya, surat keterangan medis. Berarti silakan urus di rumah sakit umum daerah terdekat kalian biar nggak terlalu mahal, yang menyatakan bahwa kalian tuh sehat. Kalau misalnya bisa dalam bahasa Inggris juga ya, yang ada stempel dokternya juga. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku apapun itu ini layak dicoba, silakan dicoba, nggak ada salahnya. So good luck buat kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silakan tulis kolom komentar atau email. Thank you for watching and see you next video.